It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aira Anggaini, biasa dipanggil Aira. Saya di kelas 11 TKJ 1. Di sini kita akan belajar mengenai FTP atau Flan Trunking Protocol. Nah, di sini kita akan belajar mengenai FTP atau biasa disebut dengan Flan Trunking Protocol. Flan Trunking Protocol ini mempunyai dua jenis, yaitu server dan client. Server dan client ini yaitu yang lebih sering kita gunakan, dan yang terakhir yaitu ada transparent, atau biasanya transparent ini lebih jarang digunakan. Nah, agar kita lebih paham mengenai FTP, kita di sini akan belajar dengan menggunakan sebuah kasus. Untuk kasus di sini ada 9 switch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, masing-masing switch ini kita akan masukkan 200 VLAN. Maka pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama, karena kita harus memasukkan setiap switch ini yaitu 200 VLAN. Nah, inilah gunanya FTP atau Flan Trunking Protocol. Ketika kita menggunakan FTP atau Flan Trunking Protocol, maka kita tidak perlu memasukkan satu-satu 200 VLAN ini ke dalam semua switch yang ada di sini. Namun, kita hanya perlu memasukkan salah satu, yaitu ke dalam switch yang sudah disetting sebagai server. Nah, di sini kita akan beri saja contoh untuk server, yaitu switch yang bagian ini kita buat sebagai server. Nah, kita sudah buat ini sebagai server, dan untuk yang lainnya yaitu kita setting sebagai client. Jadi ini selain yang sudah kita setting sebagai server ini, yang lainnya kita setting sebagai client. Nah, ini adalah FTP. Server ini yang akan kita setting, yang akan kita konfigurasi 200 VLAN. Jadi kita tidak perlu memasukkan 200 VLAN ini ke semua switch yang ada di sini. Namun kita hanya memasukkan 200 VLAN ini ke dalam switch yang sudah kita setting sebagai server. Nanti yang sudah kita setting sebagai client yang ada di sini akan mengikuti server. Jika server mengkonfigurasi 200 VLAN, maka client yang ada di sini juga akan mempunyai 200 VLAN tersebut. Jadi seperti itu FTP atau Flan Trunking Protocol. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah mempunyai sebuah topologi dengan menggunakan 5 switch. Untuk ini kita menggunakan 2 switch yang akan kita setting sebagai server, dan 2 switch yang akan kita setting sebagai client, dan satunya lagi yang akan kita setting sebagai transparent. Nah, sebelum kita memulai konfigurasi FTP-nya, kita harus trunking switch ini terlebih dahulu. Kita masuk ke switch 0, lalu kita trunkingkan. And confi int fa0/1, lalu switch port mode trunk, kita enter, lalu kita masuk ke client, lalu kita setting juga. Lalu kita masuk ke interface fa0/2 switch port mode trunk, enter, exit. Lalu kita masuk ke switch 2,
lalu kita masuk and conft interface fa/2 switch port mode trunk, lalu exit interface fa/1 switch port mode trunk. Lalu masuk ke switch 3 and conft int fa/1 switch port mode trunk, exit int fa/0/2 switch port mode trunk and conft int fa/1 switch port mode trunk. Ini sudah trunking. Jika sudah, lalu kita setting terlebih dahulu server yang pertama, masuk, lalu ini exit, lalu kita masuk ke FTP mode server, lalu enter. Lalu FTP domain airait.com, FTP password 123. Oke teman-teman, jadi seperti ini sudah selesai. Maka kita langsung setting ke switch yang akan kita setting sebagai FTP client, mode client. Lalu kita FTP domain. Untuk domain kita samakan dengan server, yaitu airait.id.com, domain airait.id.com. Lalu FTP pass 123. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita setting klien kedua, FTP mode client, FTP domain airait.id.com, FTP password 123. Lalu kita setting juga yang transparan, exit terlebih dahulu, FTP mode transparan, lalu FTP domain airait.id.com, FTP password 123. Lalu untuk server yang pertama, oh my god, maaf salah, server yang kedua, exit, FTP mode server,
FTP domain aira.id.com, FTP password 123. Nah, ini sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan mencoba pengujiannya seperti apa. Simak video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan memulai pengujian FTP, yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, di sini di awal ini kita coba cek terlebih dahulu menggunakan to show VLAN brief. Nah, di sini masih default. Di sini masih belum membuat yang namanya VLAN. Nah, untuk VLAN awal ini kita buat VLAN A VLAN 2 dengan nama name A, dan VLAN 3 dengan nama name I. Lalu kita enter. Lalu kita coba cek to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada 2 dan 3. Kita coba cek di kliennya to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada juga 2, 3. Lalu kita coba cek di klien yang kedua to show VLAN brief. Ini juga sudah ada. Dan untuk mode transparan ini tidak mengikuti konfigurasi dari server, karena ini konfigurasinya sendiri ya teman-teman. Nah, coba kita cek to show VLAN brief. Nah, ini tidak ada konfigurasi VLAN 2 dan VLAN 3 tadi. Coba kita cek di server ini juga to show VLAN brief. Nah, ini sudah ada. Nah, kita coba hapus untuk VLAN yang dengan menggunakan perintah no VLAN 2, enter. Kita coba cek lagi to show VLAN brief. Nah, ini sudah hilang. Kita coba cek di bagian klien apakah hilang juga. Show VLAN brief. Ini hilang juga. Kita coba cek di switch 2 ini, ternyata masih ada ya teman-teman. Kita coba hapus di server yang kedua ini no VLAN 2. Nah, ini sudah hilang. Dan untuk klien yang switch 2 ini juga sudah hilang. Nah, kita coba hapus no VLAN 3. Coba cek lagi, udah hilang. Ini hilang. Dan ini masih ada, karena mungkin sepertinya klien ini terhubungnya dengan server yang di switch 4 ini. Coba cek. Nah, masih ada. Kita hapus no VLAN 3. Lalu cek to show VLAN brief. Lalu cek di switch 2 ini. Nah, ini sudah hilang. Jadi seperti itu pengujian. Kita akan mempelajari tentang problem atau masalah yang akan kita hadapi di FTP ini. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu statusnya.
Di sini configuration revisionnya adalah 6. Jadi di sini kita sudah melakukan konfigurasi sebanyak 6 kali. Nah, di sini kita mempunyai sebuah problem atau sebuah masalah. Kita untuk ini adalah grup 1 dan kita akan menambahkan satu switch lagi. Namun switch ini sudah dipakai oleh grup 2. Nah, switch ini akan kita setting terlebih dahulu. Kita setting terlebih dahulu FTP, kita akan setting sebagai mode server. Nah, ini kita sudah setting sebagai mode server. Karena tadi konfigurasi revisionnya di grup 1 adalah 6 kali, maka untuk grup 2 ini kita harus melakukan lebih dari 6 kali konfigurasi revisionnya, karena ini kita akan menghubungkan dengan grup 1. Kita di sini akan menghubungkan dengan grup 1 agar konfigurasi dari grup 2 ini mengikuti dari grup 1. Kita coba hubungkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita coba setting terangnya terlebih dahulu sebelum masuk ke konfigurasi selanjutnya. Nah, setelah selesai kita setting di sini juga. Jadi di sini kita sudah selesai untuk men-settingnya. Kita coba cek to show FTP status. Untuk switch 5 ini konfigurasi revisionnya adalah 6 karena ini mengikuti dari server. Di sini kita coba membuat VLAN VLAN 1 dan A1 VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 VLAN 5 VLAN 6 VLAN 7. Lalu kita coba cek dulu show VLAN. Ini sudah ada 7. Kita coba cek to show FTP status. Ini ada 11 karena ini kita sudah membuat terang. Kita coba cek di server switch 4 ini to show VLAN brief. Ini ada 7 karena ini mengikuti dengan server yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti itu. Nah, agar kita bisa membuat server yang kita sudah buat tadi ini mengikuti di grup 1, maka kalian harus menonton di video selanjutnya. Oke,
Oke, jadi di sini kita akan membuat switch 5 ini konfigurasinya mengikuti dengan switch yang server ini. Sebelum itu kita akan membuat switch 5 ini agar konfigurasinya menjadi 0. Ini kita hapus terlebih dahulu kabel yang terhubungnya. Jika sudah kita hapus, lalu kita coba cek ke switch 4. Kita coba cek to SH VLAN. Coba kita hapus no VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Kita coba cek lagi. Ini sudah selesai. Setelah itu kita coba cek to SH. FTP status. Sini konfigurasi revisionnya adalah 10. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana agar switch 5 ini mengikuti dengan switch 4 ini, karena switch 5 ini tadinya masih mengikuti ini, belum mengikuti dengan switch 4 ini. Nah, caranya kita harus membuat switch 5 ini agar konfigurasi revisionnya lebih tinggi daripada punyanya switch 4. Ini tuh juga coba cek. Ini konfigurasi revisionnya yaitu 7. Nah, karena tadi di sini switch 4 konfigurasi revisionnya adalah 10, maka kita akan coba membuatnya. Maka kita akan coba membuat lagi. Kita coba cek. Nah, di sini konfigurasi revisionnya sudah 11. Nah, setelah itu bagaimana caranya agar settingan ini bisa mengikuti settingan yang dulu? Yang pertama itu dengan cara sebelum itu kita membuat konfigurasi revisionnya menjadi 0 terlebih dahulu dengan cara menjadikan switch ini sebagai mode transparan. Kita exit. FTP mode transparan, FTP domain it.com, FTP password 123. Nah, di sini sudah. Kita coba cek FTP to SH FTP status. Nah, di sini konfigurasi revisionnya sudah 0. Namun kita coba cek to SH VLAN BF. Di sini masih tetap konfigurasinya belum menggunakan switch 4 ini. Nah, bagaimana caranya? Kita coba masuk saja dengan menggunakan mode server.
Lalu kita hubungkan antara switch 5 ini dengan switch 4. Setelah dihubungkan, kita terangkan Nah, setelah itu kita coba cek. Nah, ini settingannya sudah menggunakan settingan di gedung pertama. Kita coba cek settingan di gedung pertama, yaitu 5, 6, 7, dan 8. Nah, sedangkan switch 5 ini 5, 6, 7, dan 8, maka ini sudah berhasil. Kita coba cek to FTP status. Ini configuration divisinya sudah 10, dan switch 4 ini juga configuration divisinya adalah 10. Jadi seperti itu solusi dari permasalahan yang ada. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengerjakan soal yang sudah diberikan. Di sini saya sudah membuat topologinya. Ada satu router, ada 1, 2, 3, 4 switch, dan ada banyak PC tentunya. Dan PC-PC ini sudah saya bagi menjadi beberapa VLAN. Di sini akan ada VLAN 10 sampai VLAN 70 dengan IP yang berbeda. Nah, di sini sebelum itu kita akan membuat FTP terlebih dahulu. Kita jadikan switch di tengah ini sebagai server dan switch yang lainnya sebagai klien. Nah, setelah itu kita akan setting FTP mode server, mode klien di masing-masing switchnya terlebih dahulu. FTP mode setelah itu bagian klien. Nah, ini kita sudah setting FTP di masing-masing klien. Nah, di sini kita akan membuat VLAN di server. VLAN 10. Nah, di sini kita sudah membuat VLAN-VLAN-nya. Sebelum itu, jangan lupa kita terangkan terlebih dahulu
Nah, setelah sudah kita terang, karena tadi kita sudah membuat VLAN di server, maka kita coba cek di klien apakah sudah muncul do sh VLAN. Nah, ini sudah muncul. Sudah muncul semua. Nah, setelah itu kita akan coba membagi, masukkan interface VLAN ini ke dalam VLAN 10, VLAN 20 sampai dengan VLAN 70. Kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu, lalu kita Ctrl C, exit. Lalu kita masuk INT FA 02 03 range FA 02 sampai 3, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, lalu exit. Setelah itu kita coba cek, ini 4, ini 5. FA 0 slash update range FA 0 4 sampai 5. Exit 6 sampai 7, lalu switch port mode akses VLAN 30. Lalu setelah itu 8 9. Exit. Lalu yang terakhir VLAN 50, ini 10, ini 11. Switch port mode akses, switch port VLAN 50. Setelah itu kita coba buat di switch 3 juga, lalu exit 02 03. Memang salah, ternyata ini 2 dan 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu ini interface range FA 0 4 sampai dengan 5 mode akses, lalu switch port akses VLAN 70, lalu exit. Nah, setelah itu kita masuk ke switch ini, kita Ctrl C, kita exit, lalu kita masukkan interface
SHFR 2 3 0/2 sampai 3 switch port mode akses switch port akses VLAN 10 exit, lalu ini 4 dan 5 switch port mode akses switch port akses VLAN 20, lalu exit 6 7 6 sampai 7 switch port mode akses VLAN 30, lalu ini 8 9 exit 8 sampai 9 switch port mode akses VLAN 40, lalu yang terakhir 10 11 exit 'switch port mode akses VLAN 50, lalu exit. Nah, setelah sudah selesai membuat ini, maka kita akan mengkonfigurasi di bagian router. Kita masuk ke router, kita akan memasukkan IP VLAN yang ada di sini di dalam router ini dengan cara int fa0/0 10 encapsulation .yq encapsulation.yq 10 enter, lalu IP address lalu kita buat sampai dengan VLAN 70.
70 yang terakhir. Lalu kita enter, lalu kita exit. Nah, sekarang kita akan membuat DHCP server di router ini. Kita masuk ke IP DHCP VLAN IP DHCP VLAN 10. Kita enter, lalu kita masukkan network. Kalau kita masukkan network 10.10.10.0 255.255. Kita enter, kalau kita masukkan default router 10.10.10.1, masukkan DNS server 8. Lalu kita exit, lalu kita buat juga sampai dengan VLAN 70. Lalu kita masukkan DNS servernya, lalu exit. Dan ini yang terakhir yaitu VLAN 70. Dan ini yang terakhir yaitu VLAN 70. Kita coba masukkan lagi networknya 70. Lalu kita masukkan default routernya dan DNS servernya. Lalu kita exit. Nah, setelah selesai, jangan lupa kita trunking pada routernya. Jangan lupa kita exit. Setelah itu kita percepat saja. Nah, setelah itu kita coba cek apakah DHCP nya sudah berhasil.
sudah DHCP-nya sudah request successful. Kita coba cek lagi. Ini sudah successful juga. Ini sudah successful. Ini sudah successful. Ini juga sudah successful. Dan ini juga sudah successful. Nah, maka DHCP kita sudah berhasil. Lalu kita coba untuk mengirimkan pesan. Ini untuk P1 dengan P14 berhasil. Coba P1 dengan P10. Biasanya untuk pertama kali itu gagal. Kita coba lagi. Ini juga sudah berhasil. Ini kita jadikan DHCP saja semuanya. Nah, setelah kita sudah masukkan semua DHCP-nya, sudah kita setting sebagai DHCP, sini kita bisa menyambungkan. Biasanya untuk awal-awal memang gagal. Percobaan pertama biasanya gagal, dan percobaan kedua sudah berhasil. Percobaan pertama gagal dan sudah successful. Maka tandanya soal yang sudah kita kerjakan ini sudah berhasil. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar mengenai remote access, maka kalian harus stay tune ya di video selanjutnya.